Perkenalkan, nama saya Septi Koiriah dengan NIM 19045549 dari program studi Pendidikan Bisnis 2019 kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil BMC yang telah saya kerjakan sebagai salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan untuk membuat BMC dari bisnis yang telah dijalankan maupun ide bisnis yang berbasis dengan teknologi. Untuk bisnis yang telah saya jalankan yaitu bernama Hairy Hijab, yang dimana Hairy Hijab merupakan bisnis yang menjual pakaian khususnya hijab berupa pasmina, baju blus, tunik, kemeja maupun gamis hingga rok. Untuk pembahasan BMC dari Hairy Hijab ini, yang pertama yaitu customer segment. Customer segmentnya itu diantaranya wanita untuk usia remaja hingga dewasa dan seluruh kalangan, baik kalangan menengah hingga menengah ke atas, dan untuk penduduk yang tinggal di perkotaan. Untuk value proposition-nya itu pakaian dengan desain terbaru sesuai dengan tren, bahan yang lembut, adem, dan tebal namun tidak panas. Kemudian jahitan yang dibuat itu rapi melalui proses quality control. Kemudian desain warna atau corak itu bukan dari pewarna tekstil, tapi dari kain itu sendiri, jadi produk tidak cepat luntur. Kemudian tidak menerawang, dan yang paling utama itu harga yang terjangkau. Kemudian ada channelsnya itu kami membuka e-commerce atau marketplace untuk mempromosikan produk yang kami tawarkan. Kemudian ada sosial media sebagai bentuk salah satu media untuk promosi toko pakaian offline. Selain dilakukan secara online, juga kami membuka secara offline untuk memperluas dan memperbesar penjualan. Dan kami juga membutuhkan jasa logistik untuk mengantar produk dari pihak produsen kepada konsumen. Yang selanjutnya ada revenue stream, yaitu pendapatan yang diterima dari bisnis itu. Pendapatan ini diterima dari penjualan pakaian maupun kerudung tadi. Yang selanjutnya ada key resource. Key resource-nya itu ada tempat produksi dan gudang untuk menyimpan barang dan untuk memproduksi produk atau pakaian yang akan kita jual. Kemudian ada karyawan, bahan yang berkualitas untuk menjadikan nilai produk itu unggul, dan desain yang menarik. Juga kita membutuhkan aplikasi e-commerce dalam melakukan penjualannya. Selanjutnya ada customer relationship. Nah, untuk membangun hubungan kepada konsumen agar konsumen mau kembali kepada kita untuk membeli produk kita, kami mengadakan diskon dan promo, paket bundling, dan live streaming via sosial media agar komunikasi kita itu lebih terjalin intens atau lebih baik dengan konsumen. Kemudian mengadakan giveaway secara rutin. Yang selanjutnya ada key activities. Aktivitas utama dalam kegiatan bisnis ini diantaranya membeli bahan dari toko kain yang berkualitas, terus menjual berbagai macam pakaian muslim yang dikhususkan untuk perempuan. Dan yang paling menarik dari bisnis ini ataupun bisnis yang lainnya, packaging itu sangat diperlukan. Dan kemudian ada key partnership. Key partnership itu orang yang membantu kita dalam menjalankan bisnis ini, yaitu supplier bahan pakaian untuk membantu kita dalam mendapatkan sumber bahan dalam pembuatan produknya. Desainer untuk mendesain produk yang kita jual itu bagaimana agar sesuai dengan tren dan terbaru. Kemudian penjahit pakaian yang berpengalaman agar jahitannya itu tadi rapi sesuai dengan value proposition. Kemudian penyedia jasa logistik sebagai perantara antara kami sebagai pihak penjual kepada pihak konsumen. Kemudian ada reseller, yang dimana reseller itu
sebagai salah satu sumber pendapatan bisnisnya. Dan yang terakhir itu ada cost struktur atau biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini. Di antaranya biaya bahan baku pakaian, biaya proses produksi, kemudian gaji dan bonus pegawai dalam bekerja di bisnis ini, kemudian biaya promosi, biaya packaging itu sebagai nilai tambah juga, dan biaya pemeliharaan peralatan yang tentunya diperlukan sebagai alat untuk keberlangsungan proses produksi. Dan untuk selanjutnya, ide bisnis yang saya kembangkan yaitu bernama Chef Photograph, yang dimana Chef Photograph itu bergerak pada bidang jasa khususnya fotografi dan videografi seperti foto editing, video editing, kemudian foto studio, event organizer maupun prewedding. Nah, untuk customer segmennya itu untuk wanita dan pria. Kemudian untuk anak-anak hingga dewasa dan kalangan menengah hingga menengah ke atas. Dan diperuntukkan juga untuk penduduk yang tinggal di perkotaan. Nah, untuk value proposition dari bisnis ini diantaranya itu kualitas hasil kamera yang beresolusi tinggi, karena dengan semakin tingginya resolusi kamera akan semakin bagus juga kualitas yang dihasilkan. Kemudian hasil editan itu natural sehingga terkesan elegan. Harga paket yang terjangkau, kemudian menyediakan background yang bervariasi, namun selain itu kami juga bisa custom sesuai dengan keinginan konsumen. Waktu pengerjaan pun kurang dari 2 minggu, sehingga mengutamakan kepercayaan dari konsumen agar produk yang kami tawarkan ini dapat diterima di masyarakat dan dijadikan sebagai tempat untuk kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya itu ada channelsnya itu kami melakukan pemasaran secara langsung dan melalui sosial media. Yang kemudian itu ada revenue stream atau pendapatan yang diterima bisnis ini dari pendapatan studio, pendapatan edit dan cetak foto album, event organizer maupun foto prewedding. Yang selanjutnya itu ada Key Research. Key Research-nya itu aplikasi yang sesuai dengan nama bisnisnya yaitu Chef Photograph, dan Big Data. Untuk menjalankan aplikasi tersebut tentu dibutuhkan Big Data. Kemudian Studio Foto sebagai tempat offline-nya untuk membuka layanan jasa ini dan tempat untuk mengeditnya juga. Kemudian peralatan fotografi dan software untuk editing, baik itu fotografinya maupun videografi. Kemudian kita membutuhkan fotografer dan editor yang tentunya profesional. Selanjutnya customer relationship-nya. Customer relationship-nya itu dari aplikasi fotografinya. Kemudian kami membuat website agar konsumen itu bisa mengeksplor dari bisnis yang kita jalankan, melihat contohnya, referensinya seperti apa, kemudian mengadakan event di acara-acara tertentu sebagai bentuk promosi, dan memberikan diskon dan harga paket. Selanjutnya itu ada key activities atau aktivitas utama dalam bisnis ini, yaitu menyediakan peralatan foto dengan lengkap, kemudian aplikasi edit foto yang premium agar kualitas yang dihasilkan itu baik, dan kertas dan foto album yang berkualitas agar awet juga. Dan selanjutnya key partnership, yang tentu dalam bisnis ini kita membutuhkan orang agar bisnis ini terus berjalan, seperti toko peralatan fotografi untuk keberlangsungan bisnis, toko hardware seperti PC, kamera, lampu, dan sebagainya, juga software atau aplikasi untuk mengedit foto maupun videonya, publisher sebagai pihak yang mempromosikan bisnis ini kepada masyarakat, khususnya melalui sosial media ataupun website. Dan kemudian pihak e-money sebagai pihak penyedia jasa pembayaran secara non tunai
misalkan melalui OVO ataupun GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentu ada biaya yang dibentuk untuk keberlangsungan bisnis ini atau cost struktur, yaitu pembelian perlengkapan fotografi dan editing atau softwarenya, gaji pegawai, biaya iklan, biaya pemeliharaan peralatan, dan biaya sewa tempat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.